Masih berbicara mengenai apa yang harus kita antisipasi sebelum melakukan perjalanan mudik, khususnya menjelang puncak arus mudik besok hingga 30 April nanti. Saya kembali lagi ke Pak Joko. Pak Joko, berbagai pengaturan ini sudah dilakukan oleh pemerintah, baik itu ganjil genap di tol, ada juga tadi pagi sudah diambil kontraflow, dan juga ada beberapa langkah lain yang juga dilakukan untuk mencoba mengurai dan mengurangi kemacetan. Masih adakah mungkin beberapa strategi, baik itu secara praktis seperti membuka pintu tol tanpa transaksi dan lain-lain, ataupun secara kebijakan lebih besar yang bisa dilakukan untuk mengurai kemacetan yang akan terjadi pada puncak arus mudik nanti, Pak Joko? Ya, mudah-mudahan pada saat puncak itu benar-benar tidak puncak sekali dan mengakibatkan berkepanjangan di pintu pembayaran ya. Karena di tol ini yang jadi krusial itu pada saat pembayaran ya, dan mau masuk rest area. Iya, ini dua titik yang selalu menimbulkan kemacetan gitu ya Pak Joko? Ya, kalau di pintu tentunya ini mungkin tahun terakhir, karena tahun depan sudah menggunakan multi level free flow ya, dan itu sudah terang. Cuma nanti bagaimana di rest area. Rest area ini tidak terpikirkan pada saat dulu membangun. Jadi ada beberapa rest area yang sudah cukup bagus memisahkan antara zona untuk parkir dengan zona aktivitas lah, ya. Ini bagus. Namun ada cukup banyak juga yang kalau kita masuk ke rest area itu seperti masuk perkampungan, ya, karena kiri banyak aktivitas kita parkir. Nah itu yang menghambat lagi manuver. Seolah-olah memang cukup banyak tapi terjadi hambatan. Nah ini harus memang ke depan harus dirubah. Tapi beberapa area yang cukup bagus sekarang yang baru-baru terutama yang dibangun itu memisahkan antara zona parkir sama zona untuk aktivitas. Oke, jadi bukan hanya angka mereka yang ingin berhenti di rest area itu saja yang menimbulkan, tapi memang dari rancangan desain rest area itu sendiri selama ini belum cukup baik untuk mengelola arus kendaraan yang deras begitu ya Pak Joko, dan ini yang harus kedepannya harus dipikirkan bagaimana agar bisa lebih lancar dan salah satunya memisahkan area tadi ya Pak. Ya, karena waktu itu kan jangan kepikir bahwa akan terjadi seperti ini. Terutama rest area yang lama-lama. Kalau yang baru, saya lihat kemarin saya ke Sumatera memang sudah seperti itu. Ya, pemisahan itu penting. Ya, sehingga manuvernya itu coba aja dilihat di KM 57, itu kan terjadi manuver luar biasa. Kalau kita sulit mencari, kemudian ada yang keluar dan sebagainya. Nah itu menghambat. Ya. Dan pilihan-pilihannya tadi, jangan menggunakan jalan. Non-tol pun sebenarnya kalau memilih tepat waktu, ini lebih lancar. Ya. Oke, nah ini berbicara tentang waktu, saya ke Pak Sony. Karakternya memang berbeda Pak Sony antara mereka yang berangkat malam dan yang berangkat pada siang hari, tapi mungkin ada juga yang ya lebih memilih untuk berangkat malam karena khususnya untuk kendaraan roda 2 lebih tidak panas dibandingkan dengan siang hari. Tapi tampaknya harus ada beberapa catatan yang harus diingat, khususnya untuk keberangkatan malam dan pada saat hari gelap dan lain-lain, apa yang harus diingat juga oleh para pemudik yang memutuskan untuk berangkat pada malam hari, Pak Sony? Iya, jalan malam atau jalan terang, ini kan pilihan masing-masing pengemudi ya. Kalau untuk roda 2, memang ada plus minusnya. Kalau kita jalan siang, biasanya kan beberapa masih puasa, sehingga ketika dia pakai helm, oksigen yang dihirupnya akan berkurang. Kemudian kalau dia pakai jaket, pasti akan lebih panas. Ya, kalau malam juga sebetulnya lebih adem, kemudian kita bebas untuk beristirahat dimanapun, nggak panas. Tapi ada juga masalahnya adalah visibilitas yang terbatas. Bukan kitanya juga, tetapi banyak dari kendaraan lain yang pada saat itu kan semua pengemudi, semua manusia itu kan saatnya mereka beristirahat malam hari. Sehingga itu sebuah pilihan lah. Yang paling penting adalah bagaimana si pengemudi paham risiko-risikonya dan bagaimana mereka melakukan antisipasi supaya tidak terjadi kecelakaan. Jadi memang butuh kewaspadaan yang lebih tinggi dan ini tidak hanya terjadi pada kita yang sedang mudik, tapi bagi pengendara lain di sekitar kita juga kita harus memahami bahwa ada kekurangan dari visibilitas dari semuanya gitu. Nah, berbicara mengenai pola mengemudinya, Pak Sony, mungkin apa yang harus kita ingat? Ya, di sini penting sekali gaya mengemudi yang proaktif menurut saya. Yang di sini kan mengalah, berbagi, kemudian ini penting sekali untuk kita nih satu tujuan loh, pemudik nih, mau ke tempat di daerah masing-masing,
dengan selamat. Nah, ini kan harus ada satu pemikiran. Jadi kita penting sekali untuk sopan, santai, kemudian saling menyapa, dan jangan lupa karena istirahat itu penting sekali. Itu kunci dari kita selamat salah satunya. Jadi proaktif. Nah, mungkin lebih mendalami lagi proaktifnya itu seperti apa, dan mungkin batasan-batasannya seperti apa Pak Sony, khususnya untuk seseorang mengemudi dengan penuh konsentrasi itu sebenarnya bisa sampai berapa lama maksimalnya itu Pak Sony? Kalau sekarang tadi kita bicara motor ya, itu saran saya sih 2 jam kita istirahat. 2 jam mengemudi, istirahat 15 menit, 2 jam. Kenapa tadi? Karena lebih capek naik motor. Nah, itu yang harus lebih di-press lagi. Kalau naik mobil kan di dalam rata-rata ber-AC, mereka lebih nyaman ya. Jadi jangan pernah dipaksakan, sekalipun mereka merasa bisa. Oke, kalau di mobil kira-kira berapa jam itu Pak? 3 jam. Oke, tetap 3 jam itu harus 3 ada jam. istirahatnya, karena kita bukan suatu hal yang aneh kalau kita memaksakan diri itu seringkali kita lihat sampai 5 jam, 6 jam masih mencoba bertahan agar bisa cepat sampai tujuan, tapi ini tidak disarankan ya Pak Sony ya? Iya, sekarang alasan bahwa rest area penuh sebetulnya nggak masuk akal menurut saya. Kita sudah milih alternatif pertama jalan tol. Itu kan sudah diantisipasi apa-apa aja yang harus dilakukan. Kalau ternyata jalan tol penuh, ya sudah cari exit tol yang terdekat, kemudian pasti ada minimart, kemudian ada tempat istirahat dan sebagainya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan kok. Oke, jangan memaksakan diri tetap. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Joko dan juga Pak Sony, dan semoga nanti masukan-masukan dari Pak Joko dan juga Pak Sony ini bisa dipantau oleh pemerintah juga dan dipergunakan oleh para pemudik yang tampaknya harus menghadapi perkiraan puncak arus mudik mulai besok hingga 30 April nanti. Semoga Pak Sony dan juga Pak Joko bisa merayakan Hari Idul Fitri ini dengan baik dan selamat juga di dalam perjalanan. Terima kasih sekali lagi Pak Sony dan juga Pak Joko. Terima kasih. Kami akan kembali.